Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih jumpa lagi di channelnya JM Celodong. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelasin sedikit untuk cara mengatasi motor kadang berebet ya bang ya. Dan untuk di sini saya udah dibukain untuk dari bagian throttle body dan untuk di bagian full pumpnya. Dan untuk itu di sini saya mau jelasin sedikit karena ini sangat penting ya bang ya untuk pemakaian, terutama untuk pakaian harian. Dan di sini saya mau sedikit liatin. Nah, pentingnya di sini untuk ngebersihin throttle body itu yaitu di sini kan kalau misalnya untuk pemakaian udah lama itu biasanya dari bagian intake sininya satu kotor, dan untuk keduanya dari bagian sensor ISC sininya mengalami mendem ya, untuk dari bagian per sininya, per pegas ininya mendem. Dan untuk itu kalau misalnya posisi normalnya itu, kalau misalnya motor posisinya lah awalan itu harusnya gede dulu, lalu otomatis kecil sendiri. Dan di sini kalau misalnya posisi mendem kayak gini, otomatis si posisi motor pas posisi starter itu langsung dia nyalanya itu langsung rata gitu ya bang ya. Untuk perbedaannya, kalau misalnya untuk normalnya itu biasanya gede dulu langsung kecil. Nah, itu gunanya dari bagian sensor ISC nya ini mengalami si pernya itu udah mendem kayak gini gitu ya. Dan untuk sekarang kita langsung jelasin untuk perubahannya di sini kenapa harus dibersihin. Dan di sini kita bisa lihat bang untuk kotorannya sendiri ya, untuk bagian kotorannya ini. Dan terutama misalnya motor mengalami nyendat-nyendat kalau posisi di gas, satu dari bagian throttle body sini, dan untuk yang kedua dari bagian full pump sini. Full pump sini ini kan ada saringan bensin ya bang, dan di sini seharusnya kalau misalnya posisi untuk rutin servis itu minimal dari bagian full pump sama bagian throttle body itu harus dibersihin. Karena di sini nyaring bensin, dan otomatis si kotoran dia itu ngendap di bagian kampasnya di bagian dalam gitu ya. Ini model busa, cuma kalau misalnya udah lama kelamaan itu pasti kotorannya ngendap di dalam. Dan selanjutnya untuk pengecekan dari bagian filter bang. Untuk bagian filter itu terutama harus dicek. Bagian filter soalnya ngaruh banget bang. Untuk dari bagian filter ini kenapa harus dicek, karena dia bagian filter ini sangat riskan ya. Karena untuk filter yang udah lama banget itu biasanya mampet. Nah, untuk mampet itu bisa ngerubah mode itu sendiri. Mode dan misalnya dari mode 1 bisa merubah mode 2, mode 3 itu bisa ngerubah sendiri. Karena kan dari bagian si saringan filternya itu banyak kotoran bang. Dah ya bang, sekarang kita buka dulu untuk dari bagian filternya, karena untuk dari bagian throttle body kelihatannya udah kotor banget. Dan untuk di sini tuh parah banget untuk dari bagian filternya. Dan di sini kita mau jelasin sedikit. Di sini kan udah ada warningnya bang. Kalau misalnya yang original itu ada warningnya. Nah, di sini kita bisa baca bang. Untuk warningnya itu perhatikan, jangan bersihkan filter air cleaner, ganti sesuai jadwal servis. Dan untuk di sini sebenarnya ini kalau misalnya udah mampet banget kayak gini itu wajib ya, jadi untuk pergantian. Terutama misalnya di sininya baru debu dikit-dikit doang ya, itu misalnya dibersihin pakai carbo cleaner itu masih bisa bang. Dan untuk ini sih udah parah banget, kayaknya belum pernah ganti ya. Untuk dari bagian filternya ini masih originalnya semua. Dan di sini untuk ngebedain original dia lebih kerap ya. Untuk saringan dari filternya itu udah parah ini. Oke bang, dan untuk sekarang kita lanjut untuk ke pembersihan. Dan di sini kita bisa langsung lihat ya untuk kotoran yang bandel di sini kita bisa disemprot bang. Untuk pembersihannya kita menggunakan carbo cleaner bang. Kalau carbo cleaner yang gini lebih ampuh ya untuk membersihin si kotorannya itu. Nah, di sini kita bisa lihat bang tuh kotorannya bisa kita lihat. Dan ini untuk bersihin motor gini itu terutama matic, terutama motor injeksi ya. Kalau misalnya untuk bersihin kayak gini tuh motor injeksi, semua injeksi bisa. Karena dia untuk komponen itunya sama, cuman untuk kinerjanya mungkin dari bagian sensor-sensornya beda. Hanya itu aja yang beda. Cuma kalau misalnya untuk pembersihan sih bagusnya kayak gini bang. Motor NMAX, PCX, terus motor Honda Beat lama juga bisa Beat Geneo. Nah, itu terutama motor Beat Geneo itu
kalau misalnya habis dirubah mode kan kadang enak lagi. Nah kalau misalnya di sininya udah kotor banget ya, diusahain harus bersih dulu baru di setel mode. Dan itu pun kalau misalnya setel mode, kalau misalnya dari bagian full pumpnya masih normal boleh di setel mode. Kalau misalnya bagian tekanan full pumpnya udah mulai lemah, jangan sesekali setel mode bang, karena itu bikin malah tambah belebek gitu ya. Oke bang, dan di sini kita bisa lihat tuh untuk kotorannya, dan di sini full pump juga kita bisa lihat bang nih untuk kotorannya. Tuh bang, kotorannya tuh parah banget tuh. Kotoran dari bagian ininya parah banget tuh. Nah ini wajib dibersihin ya untuk dari bagian full pump terus throttle body. Oke bang, sekarang kita lanjut ke untuk pembersihannya biar gak terlalu lama, dan ntar kita lihat untuk hasilnya. Oke teman-teman, dan di sini udah bersih semua, dan untuk di bagian filter full pumpnya ini udah bersih banget tuh bang tuh. Ya kan? Nah ini gunanya kalau misalnya harus servis rutin itu minimal dari bagian full pump sama throttle body ini itu harus benar-benar bersih bang. Dan di sini tuh udah dibersihin semua, terus bagian intake sini juga udah bersih semua tuh bang. Ya kan? Dari bagian sini udah bersih semua, terus dari bagian tuas gas ininya juga bersih semua tuh. Dan dari bagian tuas ini bersih semua, dan untuk dari bagian sini juga bersih semua. Dan untuk sekarang kita cuman untuk rakitan aja, dan sekarang mau saya rakit dulu ini semua. Dan di sini saya mau ngasih trik ya cara pasang di bagian sensor ISC. Nah ini kan model pennya udah saya pegasin begini, ditarik begini cuman pelan-pelan bang. Kalau misalnya untuk narik per ini harus pelan-pelan, takutnya kepanjangan banget. Dan di sini untuk pegas panjangnya itu udah cukup ya segini, dan di sini tuh udah mulai naik ya ke atas. Dan di sini untuk pasang gini jangan sampai kebalik begini ya bang ya, jangan sampai kebalik begini. Diutamain yang di bagian tuas ini yang panjang ini masuk ke bagian sensor ini gitu ya, posisinya begini. Yang bener itu begini bang, soalnya dia kalau posisi diginiin tekan ke dalam ini gerak tuh, naik lagi sendiri tuh. Nah itu kegunaannya, jangan sampai kebalik begini. Kalau misalnya kebalik posisinya begini, alhasil ntar motor kalau misalnya setelan anginnya dipentokin ke bawah sampai mentok itu gak bakalan mati, tetap masih bisa nyala. Dan di situ juga pasti lamsamnya naik turun, gak bakalan bisa normal rata gitu ya. Itu hanya untuk masukan aja, barangkali ada yang buka di rumah jadi takutnya ntar salah gitu ya bang ya. Oke, sekarang saya mau rakit dulu ini, dan ntar kita sehabis ini kita langsung hidupin bang. Oke bang, dan untuk sekarang kita udah beres untuk penerapan di sini ya. Dan untuk filternya di sini si abangnya minta ganti ya, karena untuk filter yang sebelumnya udah parah banget. Dan untuk membedain yang ori itu sama dia, untuk dari bagian ininya kerap banget bang tuh, dari kaleng ininya ya, jaringnya tuh, double dia kalau yang ori. Oke, sekarang kita langsung pasang bang untuk filter udaranya. Berarti normalnya segini bang, ini gede dulu kan, baru ntar otomatis kecil. Nah itu kan normalnya. Enak pokoknya, lebih enteng loh. Dan kalau misalnya udah begini, kalau misalnya pengen lebih enteng lagi, di setel modenya bang. Untuk setel mode ntar copot dari bagian tutup aki sininya ya. Nah untuk jumper kabel DSA nya ini warnanya yang coklat sama yang hijau bang, hijau muda ya, yang coklat sama yang warna hijau. Untuk itu kita tahan dari bagian tuas ininya. Kalau misalnya udah ditahan dari bagian tuas ininya, kita lalui dikontakin ya bang ya. Untuk caranya, karena ini saya megangin kamera susah juga bang. Misalnya udah ngetip, ntar satu kali baru dilepas dari bagian tuas gasnya, dan ntar ini hasilnya baru ngetip satu doang bang. Nah itu istilahnya udah kembali ke mode 1 ya. Itu ngetipnya cuma satu kali doang. Gitu, lalu kita matiin kontaknya, kita cabut dari bagian ini soket DLC nya, dan untuk itu kita langsung nyalain balik bang. Nah
Tuh kan normal bang. Oke bang, saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Hanya ini yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk yang misalnya mau bertanya, bisa bang ditambahkan aja di kolom komentar. Oke, aja yang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.